melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak, di kuartal 1 saja ini kan di bawah ekspektasi. Apakah ini tercermin juga dari permintaan asuransi finansial ataupun asuransi umum? Ya, jadi begini. Pastinya adalah siklus ekonomi yang downturn, siklusnya yang volatil itu pasti berpengaruh terhadap seluruh industri, termasuk asuransi. Tapi kalau kita bicara tentang asuransi sendiri, kan ada dua ya, umum dan jiwa. Nah, di umum sendiri itu terdiri dari dua kelompok sebenarnya, dua kelompok produk, satu finansial dan satu umum. Kalau kita bicara tentang siklus ekonomi yang turun atau naik, itu yang pengaruh langsung adalah tentang asuransi finansial, asuransi kredit, penjaminan, dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena kita urut aja, ketika ekonomi itu global itu bermasalah atau ada ketidakpastian global, kemudian melari kepada ekonomi domestik Indonesia yang juga tidak pasti, tentu saja dunia usaha juga tidak pasti. Ada ketidakpastian di situ. Ketika dunia usaha tidak pasti, maka pengaruhnya kepada penyaluran kredit perbankan. Perbankan menyalurkan kredit tumbuh baik kalau ekonomi baik. Menyalurkan kredit menjadi turun kalau ekonomi turun. Nah, kita lihat sekarang kan, ekonomi pertumbuhannya turun, kredit juga kalau kita periksa juga turun angkanya. Nah, ketika ekonomi turun, penyaluran kredit turun, maka di asuransi langsung terpengaruh itu adalah sebenarnya asuransi finansial. Oleh karena itu, asuransi finansial itu adalah yang sangat terpengaruh. Walaupun sebenarnya kita juga bisa mengatakan bahwa asuransi finansial itu sesungguhnya porsi kredit perbankan dijamin asuransi yang di cover asuransi sangat kecil. Ya, karena itu selektif. Tidak juga berarti bahwa ketika turun ekonomi maka otomatis, kecuali atau kalau perusahaan asuransi tidak hati-hati bisa berbahaya. Karena ketika turun, pasti turun. Nah, kita bicara asuransi umum, properti, dan seterusnya. Ini situasinya agak berbeda. Ekonomi juga berpengaruh. Kalau kita bicara baca tentang situasi global, ada namanya market hardening. Market hardening itu dipicu oleh, pertama adalah salah satunya ekonomi yang bergejolak, kemudian ada persoalan yang dihadapi oleh asuransi masa lalu, mungkin karena klaimnya meningkat, mungkin karena profitnya turun, mungkin karena investasi yang tidak jelas. Sehingga kemudian mereka melakukan penyesuaian untuk masa depan. Itulah hardening. Hardening itu tanda dengan premi naik, kapasitas terbatas. Jadi ada pengaruh yang langsung terhadap asuransi kredit, tetapi asuransi umum tidak langsung, tetapi situasi sekarang ini ternyata sejalan. Karena ada juga situasi yang pengaruhnya adalah situasi kebencanaan, climate change. Kita lihat kan? Sehingga risiko-risiko umum terjadi juga. Memang tidak berarti bahwa ketika ekonomi bergejolak, maka risiko asuransi properti naik. Tiba-tiba misalnya banyak kebakaran, banyak bencana, tidak. Kebetulan pada saat ini ketika ekonomi bergejolak, situasi lingkungan juga bergejolak juga. Ya kan? Ada perang, ada bencana alam di mana-mana seperti itu, sehingga dua-duanya sekarang ini. Sehingga membuat asuransi menjadi harus semakin selektif ke masa depan seperti itu. Baik, apakah Askrindo juga tidak luput dari penurunan ini? Nah, Askrindo sendiri, pasti Mbak Ana tahu kan, namanya asuransi kredit Indonesia kan. Askrindo itu adalah asuransi kredit Indonesia di mana juga dua hal yang sejalan. Tidak semua asuransi umum melakukan dua model bisnis, kredit dan umum. Banyak asuransi umum, bahkan sebagian besar asuransi umum tidak masuk kredit. Tapi yang masuk paling banyak adalah Askrindo. Ada beberapa yang lain. Nah, otomatis seperti itu. Pasti kita slow down bahkan turun di bidang asuransi kredit. Bahkan kalau kita bicara klaimnya pun juga meningkat. Walaupun tahun-tahun ini agak melandai. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang asuransi kredit, itu sebenarnya bukan hanya premi yang turun, tapi klaimnya juga meningkat ketika ekonomi bermasalah. Walaupun kemudian klaim itu sebenarnya ada namanya lagging spillover effect. Tidak serta-merta ketika ekonomi menurun hari ini, maka muncul NPL hari itu kan. NPL-nya muncul tahun depan. Asuransinya mulai muncul tahun depan, bahkan panjang ekornya. Long tail effect seperti itu. Jadi preminya bisa turun, kecuali kita nggak selektif, kan masih banyak porsi. Nah, klaimnya juga meningkat. Di asuransi umum tadi saya bilang, ada kebencanaan yang mendorong kenapa premi juga tidak terlalu cepat bisa ditangkap seperti itu. Baik. Apakah klaim yang tadi Bapak sampaikan meningkat di kuartal 1 2025 itu adalah buntut dari COVID-19 yang sudah terjadi 2 tahun yang lalu? Masih. Jadi
lagging spillover effect atau long tail effect itu sampai hari ini masih kerasa. Tahun 2003 puncaknya, terasa di 2004. 2025 masih ada ekornya, tetapi sudah mulai, kalau banjir itu mungkin ujung-ujung banjir lah. Kita tidak mencelakakan, tapi masih tinggi juga. Tapi tidak menjadi deras, seperti itu. Jadi ada harapan. Cuma kita khawatir bahwa COVID selesai, tapi ekonomi kan masih bergejolak. Kita khawatir bahwa pertumbuhan ekonomi yang menurun sekarang, global maupun domestik, regional, juga berpengaruh pada pertumbuhan asuransi juga, seperti itu. Kita khawatir. Jadi efeknya berganda. Sudah mulai turun siklusnya, naik lagi, turun lagi, naik lagi, seperti itu. Baik, kalau terkait dengan demand kredit sendiri, ini kan sebenarnya sudah ada upaya juga dari regulator yang kita tahu bersama sudah menurunkan suku bunga selama 2 kali di tahun ini. Apakah menurut Bapak ini akan memberikan perubahan yang signifikan yang juga manfaatnya bisa dirasakan oleh asuransi kredit di kuartal 2 2025 atau di kuartal-kuartal setelahnya? Urutannya lagi begini kembali. Ketika turun suku bunga, itu pasti adalah harapannya adalah semakin banyak bisa tersalur kepada sektor real kan. Semakin banyak tersalur kepada sektor real, maka semakin banyak potensi untuk asuransi kredit. Udah pasti seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa walaupun turun suku bunga, kita tentu berharap bahwa sektornya akan bergerak. Tetapi asuransi tetap harus hati-hati karena ekonominya yang background-nya atau yang melandasi adalah tetap tidak dalam kondisi yang stabil, masih uncertain semuanya. Ada uncertainty. Jadi tetap ada gejolak, tetap ada pengaruh ketika turun suku bunga, otomatis kita harap penyaluran naik. Penyaluran naik, porsi yang masuk ke asuransi juga bisa naik. Tetapi tetap harus waspada karena ekonomi yang melatar belakangi masih tetap bergejolak sampai berani. Ada uncertainty.